Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutianisa Firzalia. Saya di sini akan menjelaskan tentang kanker serviks atau biasa disebut dengan kanker leher rahim. Kanker serviks atau kanker leher rahim ini adalah kanker yang terjadi saat ada sel-sel di leher rahim atau serviks yang tidak normal dan berkembang tanpa terkendali. Sel-sel yang tidak normal inilah yang akan terus berkembang dengan sangat cepat dan menyebabkan tumor. Tumor yang ganas inilah yang akan menjadi salah satu penyebab dari terbentuknya kanker serviks. Sebenarnya apa sih fungsi dari serviks atau leher rahim sendiri? Leher rahim ini umumnya berbentuk tabung dan berfungsi menjadi penghubung antara vagina dengan rahim. Kemudian kanker serviks adalah salah satu penyakit yang paling banyak terjangkit pada wanita di seluruh dunia. Apa saja sih gejala dan ciri-cirinya? Untuk gejala dan ciri-cirinya, pada tahap awal, wanita yang terkena kanker serviks tidak akan menunjukkan gejala apapun. Pasalnya, kanker ini hanya akan menunjukkan gejalanya saat tumor telah terbentuk. Ketika tumor telah terbentuk, ia akan mendorong organ-organ di sekitarnya dan mengganggu aktivitas sel-sel yang sehat. Untuk gejala dari kanker serviks ketika wanita telah terserang kanker ini adalah yang pertama, pendarahan yang tidak wajar. Contohnya seperti menstruasi yang lebih panjang setelah menopause atau pendarahan padahal sedang tidak haid. Yang kedua adalah siklus menstruasi yang tidak teratur. Yang ketiga adalah sakit pinggang, kemudian sakit panggul, lalu berat badan turun, mudah lelah, hilang nafsu makan, lalu yang keluarnya cairan yang berbau menyengat disertai dengan darah, lalu kemudian ada pembengkakan pada salah satu kakinya. Setelah itu, apa sih penyebab dari kanker serviks? Penyebab dari kanker serviks ini hampir seluruh kasus di dunia, kanker ini disebabkan oleh human papillomavirus atau biasa disebut dengan HPV. Ada 100 jenis HPV di dunia, namun hanya sekitar 13 jenis HPV yang dapat menyebabkan kanker serviks ini. Human papillomavirus ini dapat disebarkan melalui hubungan seksual yang tidak sehat. Beberapa HPV memang benar tidak menunjukkan gejala apapun ketika telah menyerang serviks ini. Namun, ada pula beberapa jenis HPV yang dapat menyebabkan kutil di alat kelamin seseorang. Kemudian ada dua turunan dari HPV 16 dan HPV 18. Kedua jenis HPV ini berpengaruh besar dalam 70% kasus kanker serviks di dunia. Dikarenakan jenis HPV yang tidak menimbulkan gejala apapun, banyak sekali wanita di dunia yang tidak menyadari bahwa mereka telah terkena kanker serviks atau terinfeksi oleh virus human papillomavirus ini. Kemudian mekanisme dari perkembangan kanker serviks. Mekanisme dari perkembangan kanker serviks ini pada tubuh wanita, virus kanker serviks ini menghasilkan dua protein, yaitu protein E6 dan E7. Kedua protein ini sangat berbahaya karena dapat menonaktifkan gen-gen pada tubuh wanita yang bertugas untuk menghentikan perkembangan tumor. Kedua protein ini juga dapat memicu perkembangan sel-sel leher rahim yang sangat agresif. Perkembangan sel-sel rahim ini yang sangat agresif inilah yang dapat menyebabkan kanker ini terbentuk. Kemudian proses dari perkembangannya itu pada tahap awal mulanya akan terjadi perubahan pada jaringan di sel-sel rahim ini. Perubahan ini, sel-sel ini akan mengalami perubahan pada DNA-nya. Ketika normalnya DNA yang sehat akan menginstruksikan kepada sel-sel apa yang harus dilakukan. Kemudian sel-sel itu akan memiliki waktu hidup pada tingkatan tertentu dan mati pada waktu tertentu pula. Akan tetapi ketika DNA ini telah mengalami perubahan atau mutasi gen, sel-sel ini tidak dapat bekerja dengan normal atau dengan seharusnya. Akan tetapi sel-sel ini akan tumbuh dan berkembang tanpa terkendali di luar yang seharusnya. Kemudian ketika lambat laun ketika telah dibiarkan, sel-sel ini juga tidak akan mati dan sulit untuk beregenerasi. Ketika terusan sel-sel ini terus berkembang,
sel-sel ini terus berkembang tanpa terkendali, hal ini akan menyebabkan terbentuknya tumor yang sudah disebutkan tadi. Tumor ini yang menyebabkan kanker serviks atau leher rahim. Ketika tumor ini telah terbentuk, ia akan menyebar atau mengganggu kerja organ di sekitarnya atau bahkan menyebar bermetastasis dengan organ di sekitarnya atau berpindah kankernya. Untuk gambarnya dapat dilihat di sini. Pada tahap awal, ini adalah bagian alat reproduksi wanita yang sehat. Di sini ada uterus, di sini ada uterus dan di sini vagina. Nah, yang di sini adalah serviks atau leher rahim. Kemudian untuk tahap awal dapat dilihat di sini kanker serviks, kanker telah terbentuk meskipun hanya kecil. Dan ini foto dari bagian bawahnya. Kemudian untuk stadium lanjutnya, hampir terlihat kanker hampir menutupi seluruh serviks atau leher rahim. Ketika telah menutupi ini, dia akan terus berkembang ke tahap akhir. Di tahap akhir, kanker ini telah menyebar sampai ke samping-samping sini, dan di sini telah terbentuk tumor. Ketika tumor ini telah terbentuk, pendarahan akan terjadi. Oke, untuk selanjutnya adalah faktor resikonya. Setelah tadi telah disebutkan faktor resikonya itu selain dari human papillomavirus, ada juga yang disebabkan oleh merokok, imunosupresi, kurangnya konsumsi buah dan sayuran, obesitas, penggunaan pil KB, sudah sering hamil dan melahirkan, kemudian hamil pada usia muda, kemiskinan. Kemiskinan ini juga dapat menyebabkan kanker karena kurangnya edukasi. Kemudian faktor keturunan dan usia. Lalu setelah itu obat dan diagnosa. Awalnya dokter akan menjalankan tes pap smear untuk menunjukkan apakah ada perubahan atau perkembangan yang tidak normal di serviks. Kemudian ketika memang terjadi malfungsi perubahan pada sel-selnya, dokter akan merujuk Anda kepada dokter kandungan bidang ahli kesehatan reproduksi wanita. Ketika dokter ini telah melakukan tes kembali dan menyatakan bahwa memang ada pertumbuhan yang tidak normal, Anda akan segera dirujuk dan ditangani oleh ahlinya. Kemudian untuk obatnya hanya ada 3 obat, yaitu operasi, kemoterapi, dan radioterapi. Untuk operasi sendiri dibagi lagi menjadi 3, yaitu radical tracherectomy, hysterectomy total, dan pelvic excenteration. Untuk radical tracherectomy ini adalah operasi yang mengangkat bagian serviks dan jaringan di atas vaginanya. Dan untuk operasi ini sendiri, Anda masih memungkinkan untuk memiliki keturunan. Yang kedua adalah hysterectomy total. Untuk operasi ini adalah operasi yang mengangkat bagian serviks dengan rahimnya. Dan dokter akan melakukan operasi ini sesuai dengan stadium yang diderita pasiennya. Kemudian ketika stadium ini telah berada pada tahap akhir, dokter akan menyarankan Anda untuk melakukan operasi pelvic excenteration atau pengangkatan keseluruhannya, yaitu mulai dari pengangkatan vagina, serviks, rahim, indung telur, tuba fallopi, dan rektum. Kemudian ada yang disebut dengan radioterapi. Radioterapi ini adalah ketika Anda berada pada tahap awal kanker, Anda akan mendapatkan penanganan dari radioterapi yang dikombinasikan dengan operasi. Jika Anda telah berada pada stadium yang lebih tinggi atau stadium lanjut, Anda akan direkomendasikan oleh dokter untuk radioterapi dengan kemoterapi. Hal ini bertujuan untuk mengurangi pendarahan dan rasa sakit pada pasien. Kemudian ada yang disebut dengan kemoterapi. Kemoterapi ini biasanya digunakan kepada pasien yang berada di kanker stadium akhir. Kemoterapi ini bertujuan untuk mencegah atau menghentikan pertumbuhan tumor pada bagian yang terkena. Kemudian apa sih cara-cara atau mencegah dari kanker ini? Yang pertama adalah berbicaralah kepada keluarga, teman, saudara, atau dokter yang ahli dalam bidangnya. Konsultasikan apa yang Anda
konsultasikan habis itu. Lalu hal ini bertujuan untuk agar Anda tahu bahwa apa yang harus dilakukan dan ciri-cirinya. Kemudian ada juga yang disebut tes pap smear. Tes pap smear ini adalah cara terbaik untuk mengetahui apakah ada pertumbuhan atau perkembangan di area serviks Anda atau leher rahim. Kemudian yang ketiga adalah hindari terpaparnya infeksi ini, yaitu dengan cara tidak berganti-ganti pasangan. Kemudian yang terakhir, pola hidup sehat. Pola hidup sehat ini seperti pola makan yang seimbang, rutin berolahraga sesuai dengan saran dokter, istirahat yang cukup, mengolah stres, dan menghentikan merokok dan minum minuman beralkohol. Terus kemudian yang terakhir adalah hindari paparan zat berbahaya seperti polusi, pestisida, dan makanan kemasan. Kemudian untuk yang terakhir adalah patofisiologinya. Dapat dilihat di sini patofisiologi. Saya bacain aja. Di sini adalah namanya akibatnya. Akibatnya itu pertama ada dari kimia, radiasi, virus, dan penggunaan pil KB. Kemudian ke sini sel normal, menyerang sel normal, lalu mutasi yang dilumpuhkan, kemudian gen yang dipengaruhi perubahan DNA, gen yang dipengaruhi apoptosis. Dan di sini ada kerusakan DNA, mutasi dan genom dari sel somatik. Kemudian di sini aktivitas dari pertumbuhan gen penyebab kanker, gangguan pada gen yang mengatur apoptosis, inaktif gen yang mengekspresikan tumbuhnya kanker. Terus ke bawah sini ada ekspresi dari gangguan produksi gen yang dan hilang. Kemudian di sini ekspresi klonasi, habis itu sel kanker mutasi secara progresif. Kemudian di sini ada heterogenesis, dan yang terakhir adalah neoplasma genom. Kemudian terjadilah kanker. Kemudian saya di sini akan menjawab pertanyaan, yaitu jelaskan mekanisme mengapa wanita yang merokok atau sering menghirup asap rokok lebih rentan terkena kanker serviks. Jawabannya yaitu wanita yang merokok 2,5 kali lebih berisiko mengalami kanker serviks dibanding yang tidak merokok. Tetapi perokok pasif atau wanita yang tidak merokok yang tinggal bersama perokok juga 40% lebih berisiko mengalami kanker serviks daripada yang tidak. Tetap faktor risiko. Meskipun kanker serviks terutama disebabkan oleh HPV atau Human Papillomavirus, tetapi rokok adalah salah satu faktor risikonya. Beberapa jenis HPV dan bahan kimia dalam rokok dapat meningkatkan risiko kanker baik pada perokok maupun pada orang-orang yang menghisap asap rokok di sekitarnya. Untuk lebih jelasnya, mengapa perokok pasif dapat ikut lebih berisiko mengalami kanker serviks? Pertama, merokok atau terpapar asap rokok dapat menyebabkan sistem kekebalan tubuh tidak dapat bekerja secara efektif memerangi HPV. Ini dapat terjadi terutama pada wanita yang merokok lebih dari 1 pak sehari. Kedua, karsinogen dalam rokok melipat gandakan efek infeksi HPV dalam sel-sel leher rahim. Ketiga, selain itu, karsinogen dapat lebih cepat memindahkan kode genetik kanker dari HPV ke sel leher rahim. Inilah mengapa lebih beresiko mengalami kanker serviks, bahkan jika hanya bersama perokok selama 3-4 jam sehari. Ditemukan bahwa bisa terdapat kotin dari rokok dalam lendir serviks perokok pasif dengan potensi resiko yang sama dengan yang ada pada perokok aktif. Oleh sebab itu, untuk menghindari kanker serviks, perlu berhenti merokok dan sebaiknya tidak tinggal bersama atau sering menghabiskan waktu bersama perokok. Peneliti menemukan bahwa 2 tahun berhenti merokok, resiko seseorang akan menjadi sama dengan yang tidak pernah merokok. Selain berhenti merokok atau menjauh dari perokok, dapat mengurangi resiko kanker serviks dengan
tidak berganti-ganti pasangan, mengonsumsi makanan kaya buah dan sayuran, serta memeriksakan diri secara teratur dengan pap smear. Jangan lupa untuk mendapatkan vaksin HPV untuk melindungi dari kanker serviks. Oh ya, untuk tadi ada satu lagi cara mencegah dari kanker serviks, yaitu jika Anda berusia di bawah 26 tahun, sebaiknya Anda pastikan mendapatkan vaksin kanker serviks. Vaksin ini sebenarnya untuk HPV, lebih tepatnya untuk HPV 16 dan HPV 18, yang mana menjadi penyebab dari terjadinya kanker serviks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Alfiansyah dari 11 IPA 3 akan menjelaskan tentang mula hidatidosa. Mula hidatidosa atau hamil anggur merupakan kehamilan abnormal berupa tumor jinak yang berasal dari kegagalan pertumbuhan janin. Bakal janin tersebut dikenal dengan istilah mula hidatidosa. Mula artinya massa sel dan hidatidosa artinya kantung atau kista yang berisi cairan. Mula hidatidosa juga dapat didefinisikan suatu penyakit yang berasal dari kelainan pertumbuhan saluran plasenta atau trofoblast plasenta dan disertai dengan degenerasi kistik villi serta perubahan hidropik. Trofoblast adalah sel pada bagian tepi ovum yang telah dibuahi dan nantinya akan melekat pada dinding rahim yang berkembang menjadi plasenta serta membran yang memberi makan hasil pembuahan. Penyebab mula hidatidosa ini belum diketahui secara pasti, namun diduga karena kekurangan gizi dan juga gangguan peredaran darah pada rahim. Lalu ada faktor-faktor mula hidatidosa. Yang pertama itu ada faktor ovum. Faktor ovum itu pembuahan sel telur di mana intinya telah hilang atau tidak aktif lagi oleh sebuah sel sperma. Yang kedua ada imunoselektif dari trofoblast. Perkembangan mula hidatidosa diperkirakan dikarenakan oleh kesalahan respon imun ibu terhadap invasi oleh trofoblast. Lalu faktor usia. Usia di bawah 20 tahun dan di atas 35 tahun dapat terjadi kehamilan mula. Frekuensi mula hidatidosa pada awal atau akhir usia subur relatif lebih tinggi. Tapi tidak dapat dipungkiri pada umur berapa akan terjadi mula hidatidosa ini. Lalu yang keempat ada berparitas tinggi. Pada ibu berparitas tinggi cenderung beresiko mengalami kehamilan mula ini karena trauma kehamilan atau penyimpangan transmisi secara genetik yang dapat diidentifikasikan dengan penggunaan stimulandrulasi oleh clomiphene atau menotropiris. Yang kelima itu defisiensi protein. Kebutuhan akan zat protein pada wanita hamil itu sangat meningkat. Apabila zat protein itu tidak dapat terpenuhi, maka janin tidak akan bertumbuh secara sempurna. Yang keenam, infeksi virus dan juga faktor kromosom yang belum jelas. Mikroba akan menyerang semua orang, termasuk wanita hamil. Namun, mikroba tidak selalu menyebabkan penyakit, tergantung dari jumlah mikroba yang virulensinya serta daya tubuh. Lalu yang ketujuh ada riwayat mula sebelumnya. Kekambuhan mula hidatidosa dapat dijumpai 1-2%. Ada suatu penelitian, yaitu 12 penelitian yang mencakup 500 kehamilan, yaitu berfrekuensi 1,3%. Ada suatu ulasan tentang mula hidatidosa berulang yang berbeda pasangan disimpulkan bahwa mungkin ada masalah oosit primer. Lalu ada tanda-tanda dan gejala mula hidatidosa. Yang pertama itu ada nyeri panggul. Yang kedua ada mual dan muntah. Yang ketiga ada perdarahan. Yang keempat ada preeklamsia dini. Lalu yang kelima ada peningkatan kadar HCG yang tinggi. Lalu keenam tidak ada tanda kehidupan pada janin. Yang ketujuh itu pertumbuhan ovarium secara abnormal. Yang ke-8 hipertiroidisme. Yang ke-9 itu munculnya kista pada ovarium. Lalu yang terakhir anemia. Lalu kita masuk ke jenis dan penyebab mula hidatidosa. Yang pertama itu ada hamil anggur lengkap atau complete molar pregnancy. Pada umumnya janin membutuhkan 46 kromosom.
23 kromosom dari sel telur dan juga 23 kromosom dari sperma. Hamil anggur lengkap ini terjadi karena sel telur tanpa kandungan genetik dibuahi oleh sperma. Dan nantinya janin tidak akan berkembang dalam kandungan. Lalu, hamil anggur ini juga disebabkan karena kesalahan proses pembuahan oleh kromosom. Kromosom dari sel telur dan sperma gagal bersatu. Akhirnya hanya ada 23 kromosom sel telur, dan sel telur itu tidak dapat bertahan dan mati. Walaupun sel telur mati, tropoblas akan terus berkembang menjadi kista yang berisi cairan, dan terbentuklah hamil anggur. Lalu yang kedua, hamil anggur parsial. Hamil anggur parsial atau partial molar pregnancy diakibatkan karena sel sperma tanpa mengandung kromosom sama sekali membuahi sel telur. Akibatnya, janin berkembang secara abnormal dan tidak dapat bertahan lama. Bukan hanya kegagalan bersatunya kromosom, namun kelebihan sel sperma pada proses pembuahan juga dapat mengakibatkan hamil anggur. Jadi yang harusnya dibutuhkan 46 kromosom, ini malah lebih banyak dari jumlah yang dibutuhkan. Walaupun janin dapat terbentuk, tropoblas yang berkembang secara tidak normal akan menghambat proses pertumbuhan janin dan mengakibatkan bayi cacat lahir. Lalu ada komplikasi. Nah, jadi awalnya kalau didiagnosis awal, mungkin penyakit ini tidak menyebabkan efek kesehatan apapun. Namun apabila didiagnosis telat dan tidak dilakukan penanganan segera, maka akan mengalami komplikasi berikut. Yang pertama ada perdarahan. Perdarahan itu jadi vagina mengeluarkan cairan atau gumpalan darah merah coklat yang keluar melewati vagina. Tapi bukan hanya gumpalan saja, tetapi ada potongan jaringan tumor yang berbentuk seperti buah anggur yang keluar bersamaan dengan darah tersebut. Lalu yang kedua, preeklamsia. Pada penderita muala ini, zat-zat tertentu akan diproses. Zat-zat tersebut mengakibatkan tekanan darah tinggi yang mengakibatkan kerja ginjal dan fungsi hati itu terganggu. Lalu ada persisten GTD atau gestational trophoblastic disease. Kadang setelah dilakukan proses kuretase, mungkin masih ada sel-sel abnormal yang tersisa pada rahim, dan sel-sel tersebut biasanya akan hilang dalam beberapa bulan. Namun apabila tidak hilang, akan mengalami komplikasi, yaitu persisten GTD. Persisten GTD ini ditandai dengan meningkatnya kadar hormon HCG meskipun setelah kuretase. Persisten GTD ini apabila menyebar ke organ tubuh lain akan didiagnosis sebagai penyakit kanker dan perlu kemoterapi selama beberapa bulan. Dokter akan memberikan suntik kombinasi obat methotrexate dan juga asam folinat. Apabila tidak hilang juga, maka dokter akan melakukan operasi yang berlanjut sesuai rencana dokter. Lalu ada kariokarsinoma. Kariokarsinoma itu kanker pada lapisan rahim. Kariokarsinoma ini terjadi dan biasanya terjadi karena riwayat kehamilan mula sebelumnya. Lalu kita ke pengobatan. Pengobatan ini pertama dokter akan mendiagnosis dulu. Pertama, cara dokter mendiagnosis itu memeriksa riwayat medis terlebih dahulu. Apakah ibu hamil pernah mengalami keguguran atau aborsi? Lalu kedua, melakukan pemeriksaan fisik. Yang ketiga, pemeriksaan tes darah untuk memeriksa kadar hormon HCG. Yang keempat itu memeriksa USG untuk memastikan kehamilan dan mengecek rahim. Yang terakhir itu mengecek dengan cara lain, yaitu dengan X-ray
computed tomography atau CT, dan MRI, magnetic resistant imaging. Apabila sudah didiagnosis kanker, mungkin sudah tersebar di seluruh tubuh. Dokter akan kesulitan mendiagnosis suatu penyakit ini apabila pasien itu pertama pernah mengalami hamil normal dan sehat sekalipun, tanpa adanya komplikasi sampai waktunya kelahiran. Yang kedua, apabila pasien pernah mengalami keguguran tetapi tidak tahu akibat kehamilan itu dari mola hidatidosa atau bukan. Untuk memastikannya, sampel jaringan di rahim harus diuji di laboratorium. Lalu, menurut Very Well Family, cara mengobati mola hidatidosa ini pertama digunakan dengan obat-obatan. Jika sel-sel abnormal pada rahim itu bertumbuh besar dan tidak dapat dikeluarkan dengan alat, maka dokter akan memberikan obat untuk membuat rahim berkontraksi, dan nantinya sel-sel abnormal tersebut dikeluarkan melalui vagina. Yang kedua, dilasi dan kuretase. Dilasi itu melebarkan serviks karena leher rahim ibu tidak dapat melebar dengan sendirinya. Setelah dilasi, dilakukan kuretase, yaitu pengeluaran jaringan di dalam rahim untuk melakukan pembersihan sel-sel abnormal yang masih tersisa. Setelah dikuretase akan dipantau kadar hormon HCG-nya, apakah hamil anggur tersebut sudah terangkat sepenuhnya atau belum. Yang ketiga ada histerektomi. Histerektomi itu adalah membedah dan mengangkat rahim untuk dikeluarkan dari masalah kesehatan yang mengharuskan rahimnya itu diangkat. Setelah rahimnya diangkat itu, dokter akan melakukan perawatan lebih lanjut sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Lalu yang terakhir ada pemantauan HCG. Pemantauan HCG ini dilakukan selama 6 bulan sampai 1 tahun. Pemantauan HCG ini biasanya dilakukan untuk memastikan apabila kehamilan anggur ini telah terangkat sepenuhnya atau belum. Apabila masih ada hormon HCG ini, mungkin masih ada sisa-sisa hamil anggur tersebut. Dan hormon HCG ini sebenarnya adalah hormon yang menandakan adanya suatu kehamilan. Lalu saya akan menjelaskan patofisiologi. Yang pertama ada faktor ovum. Karena faktor ovum, dia akan mengalami keterlambatan dalam pengeluaran. Nah, karena mengalami keterlambatan, ovum tersebut akan mati di dalam tubuh. Karena ovumnya mati di dalam tubuh, dia akan mengalami degradasi. Nah, di degradasi ini jonggot-jonggot korion yang tumbuh berganda dan mengandung cairan. Akhirnya membentuk kista-kista kecil seperti anggur yang sudah dijelaskan tadi. Mola hidatidosa adalah kista yang berisi cairan. Dan terjadilah mola hidatidosa. Setelah terjadi mola hidatidosa ini, dia akan melakukan tindakan invasif. Yang pertama itu dengan cara kuretase. Kuretase yang tadi melakukan pembersihan pada rahim. Nah, akibat dari kuretase ini dia mengalami perdarahan. Nah, gara-gara perdarahan ini terjadilah hipovolemik. Hipovolemik itu sangat berisiko tinggi terhadap cairan. Jadi risiko tinggi dari hipovolemik itu kekurangan volume cairan. Lalu yang kedua, jaringan terdapat ulkus. Nah, karena jaringan terdapat ulkus, bakteri lebih mudah masuk ke dalam. Dan resiko jaringan ulkusnya itu akan terjadi infeksi. Nah, jaringan ulkus juga dapat menstimulasi reseptor nyeri. Nah, karena dapat menstimulasi reseptor nyeri,
akan mengakibatkan gangguan rasa nyaman nyeri. Lalu yang ketiga, kurangnya informasi tentang prosedur. Nah, karena kurang informasi tentang prosedur dan kurang pengetahuan, akibatnya hanya mengakibatkan cemas. Nah, itu merupakan patofisiologinya. Lalu saya akan menjawab pertanyaan. Mengapa hormon HCG dapat meningkat kadarnya pada penderita hamil anggur? Nah, jadi HCG itu kan atau human chorionic gonadotropin merupakan hormon yang dihasilkan oleh sel sinciotropoblast. Nah, hormon ini diproduksi untuk menunjukkan bahwa adanya kehamilan. Nah, kadar hormon HCG pada penderita hamil anggur atau molehidrosa ini lebih tinggi daripada biasanya. Kenapa? Hal ini terjadi karena semakin besar usia kehamilan atau karena kehamilan abnormal, hormon ini diproduksi akan lebih banyak daripada kehamilan normal. Jadi hormon HCG itu dibagi 3, ada hormon HCG yang berkadar tinggi, ada kadar normal dan kadar rendah. Kalau kadar tinggi itu biasanya menandakan bahwa kalau dia mengalami hamil anggur. Kalau yang normal, dia akan hanya mengalami kehamilan yang normal, yang biasa, yang sehat. Yang hormon yang rendah itu biasanya terjadi keguguran. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafaraki dari kelas 11 IPA 3. Saya akan menjelaskan tentang penyakit orchitis. Orchitis atau peradangan pada testis biasa disebabkan oleh infeksi bakteri ataupun virus. Peradangan pada testis ini bisa menyerang salah satu testis atau kedua testis sekaligus. Peradangan testis pada anak-anak biasa disebabkan oleh penyebaran virus gondongan dan parotitis. Pencegahannya, beberapa kasus orchitis nggak semuanya dapat dicegah, terutama bagi orang yang memiliki kelainan kandung kemibawaan atau saluran kemibawaan. Tapi setiap orang dapat melindungi dirinya dengan cara memvaksinasi dirinya atau dengan cara apapun agar terhindar dari gondongan. Terus ada orchitis bakterial. Setiap orang dapat mencegahnya dengan cara menjalani kehidupan seks yang aman. Contohnya memakai kondom ataupun tidak bergonta-ganti pasangan. Terus selanjutnya ada cara mengobati orchitis. Pengobatan orchitis untuk orchitis bakteri. Yang pertama ada antibiotik. Antibiotik minum diberikan untuk dikonsumsi selama 10 hari oleh dokter. Antibiotik akan disesuaikan dengan virus orchitis yang menyerang. Jika sudah terlalu parah, antibiotik akan diberikan oleh dokter dalam bentuk suntik. Terus yang kedua itu jika orchitis disebabkan oleh penyakit menular seksual, pasangan pasien akan diperiksa dan diobati juga. Pengobatan untuk orchitis, obat antiinflamasi non steroid atau OAINS seperti ibuprofen dan naproxen akan diberikan untuk mengurangi peradangan dan rasa nyeri yang terjadi pada orchitis. Jenis obat ini umumnya diberikan pada orchitis virus. Contoh obat itu ada asamefenamat. Untuk membantu peradaan gejala, pasien dianjurkan untuk melakukan sejumlah langkah sebagai berikut. Langkah pertamanya itu minum paracetamol untuk meredakan demam dan rasa nyeri.
Obat untuk meredakan rasa nyerinya itu tadi ada asam mefenamat. Terus kompres tesis dengan kantong es selama kurang lebih 10-20 menit sehari. Terus gunakan celana khusus yang bisa menyangga testis atau menahan testis agar tidak turun. Terus tidak berhubungan seks sampai orchitis sembuh. Lalu hindari mengangkat beban yang berat. Lalu itu ada istirahat yang cukup. Terus gejala orchitis. Gejala orchitis biasanya muncul secara mendadak. Gejala tersebut biasanya itu ada demam, mual dan muntah, tubuh gampang capek atau mudah lelah, bengkak pada satu atau kedua testis, terus testis terasa berat, nyeri pada area selangkangan, terus nyeri pada testis, terus pembengkakan kelenjar getah bening di daerah selangkangan, terus nyeri saat buang air kecil ataupun ejakulasi, terus terdapat darah pada sperma. Ya, di sini saya akan di sini saya akan menjelaskan patofisiologinya. Patofisiologinya udah saya gambar nih. Di sini berawal dari infeksi bakteri virus jamur pada testis. Di sini dibagi dua, yaitu yang pertama proses peradangan. Dari proses peradangan ini dibagi dua lagi. Yang pertama suhu meningkat. Terus dari suhu meningkat ini bisa terjadi hipertensi. Terus vasodilatasi pembuluh darah. Dari vasodilatasi pembuluh darah ini ke udem. Dari udem ini ke penekanan syaraf peka nyeri sekitar udem. Terus pelepasan serotonin dan bradikinin. Habis itu ada baca nggak sih? Habis itu ada nyeri meningkat bila aktivitas. Dari nyeri meningkat bila aktivitas ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu defisit perawatan diri. Terus ada perubahan pola seksual. Nah, ini kan tadi yang pertama nih dari proses peradangan. Sekarang kita dari reaksi antigen dan antibodi. Yang dari sini turun ke pertahanan tubuh. Pertahanan tubuh ini kalah. Di sini pertahanan tubuh ini kalah. Terus di sini ada infeksi pada testis. Nah, di infeksi pada testis ini dibagi dua nih. Ada yang ke atas nih kerusakan tubulus seminiferus, sama ada leukosit mati. Yang ini kita baca yang leukosit mati dulu ya. Dari leukosit mati ini turun ke abses. Dari abses ini ulserasi kulit skrotum. Nah, dari ulserasi kulit skrotum ini dibagi dua. Yang pertama itu kerusakan integritas jaringan. Nah, di sini ada perawatan dan pengobatan. Dari sini bisa menjadikan infeksi sistemik, resiko infeksi sistemik. Terus dari sini kan tadi kebagi dua nih, yang ulserasi kulit skrotum. Nah, itu kerusakan syaraf perimer sekitar ulkus. Nah, itu dampaknya itu bisa nyeri. Nah, ini yang tadi diinfeksi pada testis kan kebagi dua nih. Sekarang kita baca yang kerusakan tubulus seminiferus. Kerusakan seminiferus ini ke defisiensi testosteron. Nah, dari defisiensi testosteron itu ke hipogonadisme. Hipogonadisme itu turun lagi ke infertilitas. Terus dari infertilitas ke gangguan konsep diri. Itu patofisiologi. Ini patofisiologinya. Saya gambar di kertas agar bisa kelihatan juga. Jadi ini patofisiologinya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Pak Malik. Pertanyaannya itu, apa hubungan jelaskan menurut patofisiologi apa hubungan orchitis dengan vaksinasi MMR.
Orchitis sendiri merupakan peradangan yang terjadi pada salah satu atau kedua testis sekaligus. Penderita orchitis biasanya mengalami nyeri pada pangkal paha atau selangkangan. Biasanya seorang yang tidak pernah divaksin MMR memiliki resiko tinggi terkena infeksi orchitis ini. Sekian pertanyaan yang bisa saya jawab dari Pak Malik. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Martadisa dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang varikokel. Varikokel atau varises pada testis adalah pembengkakan pembuluh darah vena yang terjadi di dalam kantong zakar atau skrotum. Varikokel ini terjadi di skrotum yang fungsinya menahan testis serta mengandung arteri dan vena di dalam saluran sperma pada setiap testis di atas skrotum. Pembuluh darah yang mengangkut darah dari testis menuju ke penis seharusnya tidak terasa atau teraba, tetapi saat terjadi varikokel, pembuluh darah ini tampak seperti cacing di dalam skrotum. Kasus ini serupa dengan varikokel pada kaki. Maksudnya varises pada kaki. Kasus varikokel ini lebih sering terjadi pada masa-masa pubertas, yaitu menginjak usia 15 hingga 25 tahun. Varikokel dapat menyebabkan kemandulan karena penyakit ini dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas sperma pada pria yang mengidap penyakit tersebut. Ada beberapa tanda-tanda dan gejala varikokel. Yang pertama, nyeri pada skrotum. Yang kedua, testis yang besar sebelah. Yang ketiga, munculnya benjolan pada skrotum. Yang keempat, nyeri yang dirasakan saat berdiri, tetapi saat tiduran nyeri itu hilang. Yang kelima, hilangnya fungsi seksual. Lalu yang terakhir itu penurunan kesuburan. Apa sih yang menyebabkan varikokel ini bisa terjadi? Varikokel ini bisa terjadi karena pada mulanya itu diduga bahwa katup pembuluh vena yang kadang suka tidak berfungsi dengan baik, yang menyebabkan aliran darah itu melambat karena darah tidak mengalir dengan lancar. Jika aliran darah ini melambat, maka besar kemungkinan darah itu akan menumpuk. Nah, pada kasus varikokel ini, benjolan ini biasanya sering muncul pada skrotum di bagian sebelah kiri karena vena pada bagian kiri tersebut lebih sering mendapatkan tekanan besar dibandingkan yang ada di sisi kanan. Jika aliran darah pada testis dan skrotum tersebut tidak berfungsi dengan baik, maka hal ini dapat menyebabkan pembuluh darah pada testis tersebut membengkak. Nah, itu varikokel. Guna memastikan dan mencari penyebab varikokel, dokter urologi menyarankan beberapa pemeriksaan penunjang, antara lain USG skrotum. Pemeriksaan ini dilakukan untuk melihat ukuran pembuluh darah dan aliran darah secara detail. Lalu ada pengukuran volume testis. Dalam mengukur volume testis ini digunakan alat yang bernama orchidometer. Lalu yang terakhir ada pemeriksaan sperma. Pemeriksaan ini dilakukan untuk melihat kesuburan dari sperma tersebut. Komplikasi yang dapat terjadi pada penderita varikokel, yang pertama itu mengecilnya testis. Katup pembuluh vena yang rusak akan menyebabkan darah menumpuk dan menekan vena terus-menerus sehingga beresiko terpapar toksin di dalam darah.
Nah, pada kondisi ini dapat menyebabkan kerusakan pada testis, termasuk penyusutan testis. Yang kedua, ada kemandulan. Varikokel dapat menyebabkan suhu di sekitar testis menjadi tinggi. Nah, hal ini berpengaruh pada pembentukan, fungsi, dan pergerakan sperma. Pengobatan yang dapat dilakukan untuk menghilangkan si varikokel ini, yang pertama itu ada varikoselektomi. Operasi ini dilakukan di bawah pengaruh anestesi lokal. Dokter bedah nantinya akan membedah melalui selangkangan, atau yang lebih jarang itu melalui paha atau perut. Dokter akan menggunakan ultrasound dan mikroskop bedah guna menutup vena yang aliran darahnya tersumbat. Nantinya dokter akan mengubah rute darah ke pembuluh darah lain yang lebih sehat. Nyeri pasca operasi ini pasti terjadi, tetapi selang beberapa minggu kemudian pasien yang menjalankan operasi varikoselektomi ini dapat kembali beraktivitas normal. Lalu yang kedua, ada embolisasi. Nah, pada operasi ini seorang radiologi akan memasukkan semacam selang atau kateter melalui leher atau selangkangan. Lalu alat bedah akan dibawa di dalam tabung. Lalu selanjutnya si ahli bedah ini menggunakan bahan kimia khusus untuk memblokir pembuluh darah vena yang mengalami penyumbatan pembuluh darah. Embolisasi ini adalah operasi kecil yang dapat dilakukan dengan cara rawat jalan. Ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk mencegah varikokel ini terjadi. Yang pertama, jangan terlalu sering menggunakan celana ketat. Yang kedua, selalu hidup rileks dan jangan terlalu stres. Yang ketiga, jaga selalu suhu testis agar tidak sering berkeringat. Yang keempat, jangan terlalu dekat dengan gelombang elektromagnetik yang tinggi. Yang terakhir, saya akan menjelaskan patofisiologi terjadinya varikokel. Nah, ini ada bagian patofisiologinya. Yang pertama itu ada idiopatik. Idiopatik adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan kondisi medis yang belum dapat terungkap jelas penyebabnya. Nah, dari idiopatik ini ada 3 dugaan penyebab terjadinya varikokel. Yang pertama, peningkatan tekanan vena. Yang kedua, anastomosis vena kolateral. Yang ketiga, katup yang inkompeten. Sebelum itu, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Malik, yaitu jelaskan mekanisme hubungan antara obesitas dengan terjadinya varikokel. Obesitas atau kegemukan merupakan suatu keadaan fisiologis di mana lemak disimpan secara berlebihan di dalam jaringan tubuh. Seseorang dikatakan mengalami obesitas bila berat badan melebihi 10% dari berat badan ideal. Pasien dengan berat badan lebih dan obesitas juga memberi peranan pada ketidakseimbangan endokrin pada aksis hipotalamus hipofisis gonadal yang menurunkan kadar testosteron. Selain itu, meningkatnya lemak pada perut juga akan mempengaruhi peningkatan suhu skrotum. Nah, peningkatan suhu skrotum ini yang nantinya dapat memicu munculnya varises pada testis atau varikokel. Itu saja penjelasan tentang materi varikokel yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazlar Lifa Rahman
dari kelompok 5 11 IPA 3. Saya akan menjelaskan tentang teknologi sistem reproduksi. Teknologi sistem reproduksi adalah sistem rekayasa reproduksi pada hewan yang telah dikembangkan melalui proses penelitian oleh para ilmuwan. Teknologi sistem reproduksi juga diterapkan pada manusia agar sistem reproduksi semakin baik dan berkembang lagi. Teknologi sistem reproduksi mencakup seluruh penggunaan teknologi dalam reproduksi manusia maupun hewan, termasuk di dalamnya ada teknologi sistem reproduksi buatan, alat kontrasepsi, dan lain-lain. Yang pertama ada amniosintesis. Amniosintesis sendiri adalah prosedur untuk menguji cairan ketuban atau amnio di rahim ibu hamil. Biasanya digunakan untuk mendiagnosis dan pemeriksaan. Amniosintesis sendiri dilakukan apabila ditemukan gangguan janin yang serius. Amniosintesis juga dapat mendeteksi kelainan kromosom dan cacat bawaan, juga mendiagnosis penyakit. Amniosintesis adalah tes diagnostik yang dilakukan apabila ada resiko tinggi kelainan janin atau cacat bawaan, lalu membran plasenta yang berlubang terlalu dini. Biasanya kelainan pada janin itu lebih rentan terjadi pada ibu hamil yang berusia di atas 35 tahun, memiliki riwayat keluarga atau anak yang lahir sebelumnya dengan gangguan metabolisme atau kelainan gen. Cara kerja amniosintesis sendiri itu biasanya dilakukan di klinik kebidanan atau rumah sakit. Biasanya itu dilakukannya pada trimester ketiga, sekitar 15-20 minggu kehamilan. Bisa juga dilakukan lebih awal, batas maksimalnya itu 11-13 minggu kehamilan. Jika dilakukan terlalu dini dapat menyebabkan kerusakan janin. Biasanya tuh amniosintesis nggak perlu dilakuin lagi pada saat trimester ketiga. Pada saat tes, dokter akan mengambil cairan ketuban melalui suntikan langsung lewat perut ibu hamil. Sebelum melakukan tes, pasien akan menjalani ultrasound untuk menemukan titik teraman untuk penyuntikan. Saat sudah amniosintesis ini, biasanya cairan ketubannya itu dibutuhkan sekitar 20 ml cairan ketuban. Setelah pengambilan cairan ketuban akan dikirim ke laboratorium untuk dianalisa. Hasilnya akan bisa didapatkan dalam beberapa hari atau minggu dan akan dijelaskan pada pasien saat konsultasi lanjutan pada dokter spesialis kebidanan. Amniosintesis juga memiliki beberapa resiko. Karena amniosintesis ini adalah prosedur invasif yang dapat membahayakan ibu dan bayi, maka dari itu amniosintesis hanya dilakukan jika sangat dibutuhkan saja. Beberapa resikonya itu ada bisa kelahiran prematur, air ketuban pecah, terus infeksi di rahim, juga kesulitan bernapas, kelainan rangka tubuh pada bayi, terus ada penyakit aloimunisasi pada ibu atau penyakit resus, juga yang terakhir ada keguguran. Ini ada contoh amniosintesis. Ini transdusernya ditaruh dari cari titik teraman, lalu disuntikan untuk mengambil air ketuban. Selanjutnya ada ultrasonografi atau USG. Ultrasonografi atau USG ini adalah teknik menampilkan citra atau gambar dari kondisi tubuh bagian dalam. Alat ini memanfaatkan gelombang suara dengan frekuensi yang sangat tinggi. USG ini merupakan alat yang cukup aman, juga tidak menyebabkan rasa sakit, dan relatif terjangkau. Jadi pada saat penggunaannya pun tidak melibatkan radiasi atau menggunakan radiasi, sehingga sangat aman untuk dilakukan oleh siapapun, termasuk ibu hamil. Alat USG ini dinamakan transducer. Transducer ini ditempelkan ke kulit untuk memancarkan gelombang suara dengan frekuensi yang tinggi. Namun ada beberapa
transducer yang beberapa kasus yang mengharuskan transducer dimasukkan ke dalam tubuh, itu pun menggunakan transducer khusus. Nah, berikut ini contoh USG, ini namanya transducer nih. Selanjutnya ada fertilisasi in vitro. Fertilisasi in vitro biasanya itu dilakukan oleh pasangan yang sulit mendapatkan keturunan. Fertilisasi in vitro ini adalah peristiwa di mana sel telur dan sel yang dibawahi oleh sel sperma di luar tubuh. Nah, fertilisasi in vitro ini dilakukan mengikuti beberapa tahapan. Yang pertama itu pengumpulan sel telur dan sel sperma dari pasangan yang ingin melakukan prosedur bayi tabung. Lalu sel telur dan sel sperma itu akan dievaluasi lagi kualitasnya. Nah, nantinya sel telur dan sel sperma yang berkualitas lah yang dapat mengikuti fertilisasi. Fertilisasi sendiri dilakukan di cawan Petri dengan media khusus yang telah disesuaikan dengan kondisi in vivo. Selanjutnya akan disimpan dalam inkubator sampai berkembang menjadi embrio. Nah, embrio yang berkembang secara excellent lah yang akan dipilih dan ditransfer ke rahim donor atau mother hoster sampai akhirnya dilahirkan. Nah, ini adalah gambaran proses fertilisasi in vitro. Ini yang pertama ada pasangan yang mengumpulkan sel telur dan sel sperma lalu dikumpulkan untuk menjadi embrio. Nah, setelah itu embrio ini akan dipilih yang kualitasnya paling baik untuk ditransfer ke rahim donor, sisanya akan dibuang. Nah, selanjutnya ada cloning. Cloning ini adalah proses memproduksi populasi yang sama dari individu yang identik secara genetik dan biasanya terjadi pada organisme seperti bakteri, serangga, dan tumbuhan yang bereproduksi secara aseksual. Nah, metode cloning ini juga dapat dilakukan secara seksual melalui fertilisasi in vitro, juga secara aseksual menggunakan sel somatis sebagai sumber gen. Nah, terus cloning secara seksual ini langkah awalnya dengan melakukan fertilisasi in vitro lalu sampai embrio berkembang hingga 4-8 sel akan dilakukan splitting atau pemotongan sel menggunakan teknik mikromanipulasi menjadi 2 atau 4 bagian. Nah, setelah itu embrio-embrio ini ditaruh kembali di inkubator sampai akhirnya berkembang jadi embrio normal yang memiliki genetik sama. Nah, setelah mencapai fase blastosis, embrio akan disuntikkan ke rahim ibu. Dia akan kembali disuntikkan ke rahim ibu sampai akhirnya 9 bulan lalu dilahirkan. Pada cloning aseksual, fertilisasi tidak dilakukan menggunakan sel telur dan sel sperma, melainkan hanya sel telur saja yang terfertilisasi secara semu yang dikeluarkan pronukleusnya lalu dan sel somatisnya. Nah, setelah itu pada cloning seksual kan embrionya sama genetiknya dengan kedua pasangan sel telur dan sel sperma, tapi pada cloning aseksual genetiknya akan sama dengan genetik penyumbang sel somatisnya. Nah, ada juga cloning terapeutik. Nah, terapeutik ini adalah cloning yang digunakan atau untuk menghasilkan suatu embrio yang tujuan khususnya itu bukan untuk memproduksi manusia lagi, tapi untuk memproduksi sel batangan guna untuk mempelajari perkembangan manusia dan penyembuhan penyakit. Nah, ini ada contoh cloning. Yang ini cloning secara seksual, jadi dikumpulkan sel telur dan sel spermanya lalu ditunggu sampai menjadi embrio lalu dilakukan splitting. Setelah splitting dipilih lalu ditransfer ke rahim donor. Nah, yang ini ada cloning secara aseksual, jadi sel telur akan terfertilisasi secara semu lalu dia akan dikeluarkan pronukleus dan sel somatisnya, lalu sel somatis itu akan menjadi sumber gen dan ditransferkan ke rahim donor. Nah, selanjutnya ada injeksi sperma intrasitoplasma atau disebut juga ICSI. Nah, ICSI ini
telah dikembangkan untuk membantu proses pembuahan bila kualitas sperma ini sangat rendah. Nah, kualitas sperma sangat rendah. Habis itu ICSI juga langsung melibatkan penyuntikan langsung sel sperma ke sel telur. Nah, prosedur ICS ini sama dengan fertilisasi in vitro, tapi sebagai pengganti proses pembuahan dalam piring, ahli embrio ini memilih sampel sel sperma langsung disuntikan ke masing-masing sel telur. Nah, setelah sel telur disuntikan, sehari kemudian dicek apakah terjadi pembuahan atau tidak. Nah, prosedur ICS ini memakan waktu yang lama, juga membutuhkan keterampilan khusus dan alat yang berteknologi tinggi. Nah, proses ICS ini seluruhnya diawasi oleh Microsoft dan manipulasi. Sebelum ICS disuntikan ke sel telur, sel sperma disuntikan. Sebelum sel sperma disuntikan ke sel telur, sel sperma akan dilumpuhkan terlebih dahulu. Setelah itu proses penyuntikan sel sperma ke sel telurnya ini akan dilubangi di bagian zona pellucida. Nah, melalui lubang itu sel sperma akan disuntikan melalui alat suntik mikro. Lubang sel telur itu akan menyembuh dengan sendirinya. Nah, biasanya ICSI ini disarankan apabila pasien memiliki kualitas sperma yang cukup rendah, yang sangat rendah. Juga pasien memiliki motalitas atau pergerakan sperma yang rendah, pasien memiliki morfologi sperma yang berbeda atau aneh. Terus pasien tingkat antibodi air mani yang cukup tinggi, tingkat pembuahan yang cukup rendah, atau terjadi kegagalan pada fertilisasi in vitro sebelumnya. Juga biasanya pasien mengalami kesulitan ereksi dan ejakulasi. Juga atau sperma pasien telah diambil dari testis atau epididymis, lalu sperma pasien yang tidak ada sama sekali. Lalu ada kekurangan ICSI. Nah, kekurangan ICSI ini secara alamiah tidak semua sel telur yang dikumpulkan dapat memenuhi syarat atau sudah cukup matang untuk dilakukan ICSI ini, dan secara alamiah 10% dari sel telur akan mengalami kerusakan. Nah, ini contoh ICSI. Ini sel telurnya, dia langsung disuntikan. Ini sel telur, dia disuntikan sel spermanya langsung. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaannya adalah jelaskan persyaratan atau hal apa saja yang harus dilakukan oleh pasangan suami istri dalam menjalani program bayi tabung, dan bagaimana proses mekanisme pembuatan bayi tabung. Proses bayi tabung ini sebenarnya berlangsung sangat panjang karena diperlukan persiapan yang matang. Juga proses bayi tabung ini harus dilakukan oleh dokter spesialis dengan indikasi yang sesuai. Bayi tabung ini tidak diambil mengikuti gaya hidup atau alasan medis lainnya. Persyaratannya ini ada usia maksimal wanita yang menjalani program bayi tabung adalah 43 tahun, kesehatan mental dan fisik, pasangan atau pihak pendonor tidak mengonsumsi alkohol, tidak terlibat dalam narkoba atau penyalahgunaan zat, lalu mengonsumsi makanan bergizi dan berhenti merokok. Selanjutnya ada pemeriksaan pada pria. Pihak suami wajib menjalani tes darah, pemeriksaan sperma terlebih dahulu sebelum menjalani proses bayi tabung. Tes darah ini dilakukan untuk mendeteksi adanya kemungkinan infeksi menular seksual atau IMS pada pria yang bisa menghambat bayi tabung. Pemeriksaan sperma pada pria dilakukan untuk menilai parameter sperma itu sendiri. Selanjutnya, pemeriksaan pada wanita. USG merupakan syarat bayi tabung harus dilakukan untuk melakukan proses bayi tabung. Tujuan USG ini untuk melihat kemungkinan adanya kelainan pada organ kandungan, baik pada rahim, ovarium, tuba falopi, atau organ lainnya. Nah, selanjutnya proses mekanisme pembuatan bayi tabung. Mekanisme pembuatan bayi tabung ini dimulai dari merangsang tubuh wanita dengan suntik hormon untuk memproduksi beberapa sel telur sekaligus. Selanjutnya adalah pengujian tes
melalui tes darah atau ultrasound untuk menentukan kesiapan pengambilan sel telur. Lalu sebelumnya pihak wanita juga akan diberikan suntikan yang akan membantu mematangkan sel telur yang berkembang memulai proses ovulasi. Nah, selama prosedur pengambilan sel telur, dokter akan mencari folikel dalam rahim dengan menggunakan metode ultrasound. Setelah sel telur kemudian akan diambil dengan menggunakan jarum khusus yang memiliki rongga. Prosedur ini berlangsung sekitar 30 menit hingga 1 jam. Sebagian wanita diberikan obat pereda nyeri sebelum dilakukan prosedur tersebut. Namun bisa juga diberikan obat penenang ringan hingga dibius total. Sel telur segera dipertemukan dengan sperma pasangan yang harus diambil pada hari yang sama. Kemudian disimpan dalam klinik untuk memastikan perkembangan yang maksimal. Setelah embrio hasil pembuahan sel telur dan sperma tersebut dianggap cukup matang, maka embrio akan dimasukkan ke dalam rahim. Dokter akan memasukkan semacam tabung penyalur yang disebut dengan kateter ke dalam vagina hingga sampai ke dalam rahim. Untuk memperbesar kemungkinan hamil, 3 embrio umumnya ditransfer sekaligus. 2 pekan setelah transfer embrio, maka pihak wanita akan diminta untuk melakukan tes kehamilan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ansusyana Ngreini dari kelas 11 IPA 3. Saya akan menjelaskan metode kontrasepsi. KB kepanjangan dari keluarga berencana untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera dengan mengendalikan kelahiran. Jumlah anak dalam keluarga yang ideal adalah 2. Gerakan ini direncanakan pada tahun 1970-an. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2013 mencapai 250 juta jiwa dengan angka pertumbuhan 1,49% per tahun. Angka tersebut cukup terbilang tinggi, maka metode kontrasepsi dengan slogan 2 anak cukup harus dilakukan secara intensif agar dapat mengendalikan angka kelahiran. Pasangan suami istri yang ingin mengendalikan kehamilan dapat melakukan metode kontrasepsi. Metode kontrasepsi dengan melakukan prinsip kerjanya mencegah ovulasi atau mencegah implantasi pada zigot dan mencegah pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Selanjutnya, tujuan umum dari KB yaitu meningkatkan kesejahteraan bagi ibu dan anak dalam mewujudkan rangka NKKBS atau kepanjangan dari norma keluarga kecil bahagia sejahtera yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengatasi kelahiran. Tujuan khususnya yang pertama, meningkatkan masyarakat dengan menggunakan alat metode kontrasepsi. Yang kedua, mengatasi kelahiran anak. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan bagi keluarga berencana. Yang keempat, mengurangi kelahiran anak. Yang kelima, mengatur jarak kelahiran anak. Selanjutnya ada manfaat metode KB. Yang pertama, mengatasi kehamilan tidak diinginkan. Yang kedua, menurunnya angka kematian seorang ibu. Yang ketiga, mencegah resiko aborsi. Yang keempat, membantu mencegah HIV. Yang kelima, menurunnya kematian seorang bayi. Yang keenam, meningkatkan mental keluarga berencana. Selanjutnya, metode kontrasepsi terbagi menjadi 2, metode alami dan metode non-alami. Metode alami merupakan metode kontrasepsi keluarga berencana secara alami tidak melakukan hubungan seksual selama wanita masa subur. Dan metode ini dapat mendeteksikan melakukan perhitungan kalender, pengecekan suhu tubuh, dan perubahan cairan pada vagina. Selanjutnya ada metode non-alami. Metode non-alami terbagi menjadi 3, yaitu ada metode alat printing seperti alat pengaman, diafragma, spermisida, dan IUD.
Selanjutnya ada metode KB hormonal, yaitu pil KB, susu KB, suntik KB, dan implantasi, penghambat implantasi. Yang ketiga ada metode shower mekanis seperti vasektomi dan tubektomi. Yang pertama metode alami, yang pertama metode kontrasepsi alat printing, yaitu kontrasepsi barier merupakan kontrasepsi yang terdapat barier untuk menghambat pertemuan sel sperma dan sel telur. Beberapa jenis kontrasepsi barier, yang pertama alat pengaman. Alat pengaman dapat berupa kondom konvensional yang berbahan elastis yang digunakan di bagian penis laki-laki, ataupun ada kondom wanita. Selanjutnya, alat pengaman laki-laki tidak dapat digunakan secara bersamaan dengan alat pengaman wanita, sehingga alat pengaman laki-laki dapat mengalami kebocoran dan sel sperma dapat masuk ke rahim wanita. Selanjutnya ada diafragma. Diafragma merupakan kontrasepsi yang berbahan karet yang berbentuk seperti kubah yang digunakan di bagian mulut rahim wanita sebelum melakukan hubungan seksual agar tidak masuknya sel sperma ke rahim wanita. Beberapa jenis diafragma yaitu ada flat spring, coil spring, dan arch spring. Spermisida adalah produk yang diaplikasikan di dalam vagina sebelum melakukan hubungan seksual. Produk ini dapat berupa seperti jelly, krim, ataupun busa yang dapat mematikan yang terbuat dari bahan-bahan kimia. Selanjutnya ada iwit. Iwit adalah alat kontrasepsi yang digunakan di dalam rahim wanita yang berbentuk seperti huruf T yang dapat dililitkan oleh tembaga ataupun tidak. Iwit yang dapat dililitkan oleh tembaga kandungan di dalamnya terdapat untuk menghancurkan sperma dan menghambat pertemuan dengan sel telur. Terdapat dua jenis iwit yang bersifat hormonal dan non-hormonal. Iwit yang bersifat hormonal dapat mengeluarkan hormon progestin, sedangkan iwit non-hormonal tidak dapat mengeluarkan hormon, akan tetapi membentuk tertutup dengan logam tembaga. Keduanya sangat efektif dalam mencegah kehamilan dengan keberhasilan 99%. Selanjutnya ada metode KB hormonal. Yang pertama pil KB untuk mencegah ovulasi dengan cara menekankan gonadotropin. Pil KB mengandung steroid sintetik yang mirip dengan estrogen dan progesteron. Kegunaan pil KB sangat efektif dalam mencegah kehamilan. Selain itu, metode pil KB merupakan metode reversibel yang artinya jika sepasang suami istri yang menginginkan kehamilan, istri tidak perlu mengkonsumsi pil KB sehingga dapat hamil kembali. Selanjutnya ada susu KB atau disebut dengan implan. Kontrasepsi ini berbentuk berupa benda kecil atau batang korek api yang dimasukkan ke dalam bawah kulit atau pada umumnya di bagian lengan atas, yang mengandung levonorgestrel yang untuk mencegah ovulasi, menipiskan endometrium, dan mencegah pertemuan sel sperma sehingga lendiran serviks yang menambah dengan jumlah yang tinggi. Selain itu, susu KB mengeluarkan hormon progestin berfungsi untuk mencegah kehamilan selama 3 tahun. Suntik KB mengandung hormon progestin untuk mencegah ovulasi dan mengantalkan lendiran serviks. Selanjutnya terdapat dua jenis suntik KB. Yang pertama, suntik KB 1 bulan mengandung hormon estrogen dan progesterogen. Yang kedua, suntik KB selama 3 bulan mengandung hormon progesteron. Keduanya sangat efektif dalam mencegah kehamilan. Selanjutnya ada penghambatan implantasi dengan cara memblokadekan implantasi, contohnya seperti IUID dan AKDR atau kepanjangan dari alat kontrasepsi dalam rahim.
yang bekerja mencegah sel telur yang telah dibuahi menempel pada dinding rahim wanita. Selanjutnya ada metode Sauer mekanis. Metode Sauer mekanis yaitu mencegah pergerakan sel sperma ke tuba falopi, contohnya seperti diafragma alat pengaman laki-laki atau wanita, dan sterilisasi. Sterilisasi merupakan metode permanen untuk mencegah kehamilan, untuk mencegah penyatuan sel sperma dengan sel ovum melalui operasi. Jenis-jenis sterilisasi yaitu ada vasektomi dan tubektomi. Vasektomi merupakan pemotongan vas deferens. Kemudian kedua ujungnya diikatkan agar sperma tidak dapat mengalir sehingga cairan semen tidak dapat mengandung sperma. Selanjutnya ada tubektomi, yaitu pemotongan dan pengikatan saluran tuba falopi sehingga ovum tidak dapat masuk ke uterus. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan. Jelaskan kelebihan dan kekurangan dalam proses pemakaian pil KB, susu KB, suntik KB, dan IWIT. Yang pertama, pil KB. Telanlah pil KB bulat-bulat dengan air. Tidak masalah apakah minumnya sebelum makan atau setelah makan. Setiap kemasan ditandai dengan hari-hari dalam seminggu. Minum tablet pertama dari hari pertama Anda mulai minum. Sebagai contoh, Anda akan mulai pakai pil KB di hari Rabu, maka minum dosis pil KB yang ditandai dengan tulisan hari Rabu dan lanjutkan hari seterusnya sesuai petunjuk panah pada blister. Segera isi ulang ketika dosis sudah habis. Anda harus dianjurkan untuk memulai blister baru di hari yang sama seperti blister sebelumnya. Pil KB ini harus diminum secara teratur tanpa terlewat sekalipun, sebaiknya di waktu yang sama setiap hari. Selanjutnya ada kelebihannya, yaitu pertama, mampu mengurangi gejala PMS, kedua, melindungi Anda dari penyakit radang panggul, ketiga, mengurangi resiko fibrosa, kista ovarium, dan penyakit payudara non-kanker. Yang keempat, sama sekali tidak mengganggu seks karena dikonsumsi dengan cara diminum. Kelima, periode menstruasi lebih teratur. Kekurangannya yang pertama, tidak melindungi Anda dari penyakit kelamin, kedua, harus diminum setiap hari di jam yang sama dan tidak boleh terlewatkan. Ketiga, bisa meningkatkan tekanan darah. Keempat, menyebabkan berbagai efek samping seperti sakit kepala, mual, nyeri pada payudara, dan perubahan mood yang drastis. Selanjutnya ada proses pemakaian suntik KB. Suntik KB terdapat dua, yaitu yang pertama suntik KB 3 bulan maupun suntik KB 1 bulan. Cara suntik KB dilakukan secara ke dalam otot, biasanya disuntikkan pada otot belakang atau otot bahu. Suntikan KB yang pertama diberikan pada saat 7 hari pertama haid atau setelah selesai masa nifas, sekitar 6 minggu setelah persalinan. Jika menggunakan suntik KB 1 bulan, maka kembali suntik lagi setiap 28 hari. Namun jika menggunakan suntik KB 3 bulan, maka kembali suntik lagi setiap 82 hari. Keuntungannya menggunakan suntik KB yang pertama, meningkatkan tingkat efektivitas yang tinggi sekitar 99,7%. Kedua, tidak harus mengingat minum pil setiap hari, dapat membantu mencegah kanker rahim. Keempat, dapat memperoleh kehamilan kembali setelah menghentikan penggunaan KB suntik. Kekurangannya yang pertama, harus kembali ke saran pelayanan kesehatan sesuai dengan jadwal suntik yang telah ditentukan. Kedua, tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu sebelum sampai waktu suntik berikutnya. Ketiga, tidak dapat mencegah infeksi menular seksual. Selanjutnya ada susu KB. Proses pemakaian susu KB itu sebelum dilakukan pemasangan implan harus dipastikan dahulu bahwa wanita tidak dalam keadaan hamil. Tempat pemasangan KB implan adalah sisi sebelah dari lengan atas, baik lengan kiri maupun lengan kanan. Apabila orang yang aktif dengan tangan kanan, umumnya lebih memilih dipasangkan implan di sebelah kiri.
Begitu pula sebaliknya agar tidak mengganggu aktivitas setelah pemasangan. Sebelum dilakukan pemasangan implan, biasanya di tempat pemasangan implan akan diberikan bius lokal agar tidak terasa nyeri. Setelah terasa, baru saya suntikan kecil dilakukan untuk memasukkan implan. Tenaga medis akan memastikan implan telah masuk dengan baik, memeriksakan fisiknya dengan menggunakan sinar X atau USG. Setelah diperiksakan masuk ke lengan Anda, akan diperbani untuk meminimalkan memarnya. KB implan mulai efektif mencegah terjadi kehamilan setelah 5-7 hari setelah pemasangan. Pemasangan KB susuk dapat dilakukan setelah 3 tahun atau timbul efek samping. Selanjutnya, kelebihan susuk KB atau implan. Yang pertama, sangat efektif dalam tingkatan kegagalan kurang dari 1%. Kedua, dapat bertahan hingga 3 tahun. Ketiga, bisa untuk jangka panjang. Keempat, sangat efektif mencegah kehamilan. Kelima, tidak mengganggu estrogen. Kekurangan susuk KB atau implan. Yang pertama, relatif lebih mahal, dapat menyebabkan efek samping seperti haid tidak teratur. Yang ketiga, dapat menyebabkan memar dan bengkak di awal pemasangan. Yang keempat, tidak memberikan perlindungan terhadap penyakit menular seksual. Kelima, biaya lebih mahal. Selanjutnya ada proses pemakaian IUID. Yang pertama, pemeriksaan posisi dan ukuran rahim. Periksa dalam alias pengecekan dari luar kira-kira posisi, ukuran, dan pergerakan rahim. Tahapan ini dilakukan dengan memasukkan 2 jari ke dalam vagina. Tangan satunya kemudian akan meraba bagian perut untuk mengetahui posisi rahim. Setelah posisi rahim sudah ditemukan, kemudian akan menggunakan alat bernama spekulum. Alat ini digunakan untuk pemeriksaan atau tindakan di area vagina. Yang kedua, pemberian suntik anestis lokal. Tahapan ini diberikan suntikan agar rasa nyeri juga bisa berkurang. Sementara itu, dengan menggunakan alat bernama tenakulum akan menstabilkan posisi serviks. Setelah itu akan dilakukan pengukuran ke dalam rahim dengan menggunakan alat kecil yang bernama uterine sound. Tahapan ini dilakukan untuk memastikan KB IUID bisa dimasukkan ke dalam posisi yang tepat. Biasanya IUID akan dimasukkan ke dalam 6-9 hari. Apabila dari hasil pengukuran ditemukan ke dalam rahim kurang dari 6 cm, pemasangan KB tidak bisa dilakukan. Ketiga, pemasangan IUID. Apabila kedalaman rahim sudah diketahui, tahapan selanjutnya adalah pemasangan IUID. IUID yang bagian lengannya sudah dibengkokkan, kemudian akan dimasukkan menggunakan alat yang berbentuk seperti tabung kecil untuk memudahkan jika sudah sampai pada kedalaman rahim yang sesuai. IUID kemudian akan dikeluarkan dari tabung dan diarahkan agar membentuk huruf T. Setelah itu, memastikan kembali IUID sudah terpasang dengan posisi yang benar, maka tahapan cara pemasangan KB IUID selesai dan semua alat medis akan dikeluarkan dari vagina. Setelah kedalaman rahim diketahui, sound uterin akan dikeluarkan. Kemudian IUID akan dimasukkan pada inserter khusus berupa tabung yang dimasukkan lewat vagina. Setelah sampai di kedalaman rahim yang tepat, IUID akan didorongkan keluar dari tabung. Bagian lengan IUID yang bengkok akan kembali ke arah semula membentuk huruf T. Setelah itu, inserter tenakulum dan spekulum akan dikeluarkan dari vagina. Selanjutnya ada kelebihan IUID. Yang pertama, tidak memerlukan perawatan rumit. Kedua, dapat mencegah kehamilan hingga 99%. Ketiga, pemakaian IUID yang benar mampu mencegah kehamilan dengan sangat efektif. Yang keempat, lebih praktis. Selanjutnya, kekurangan IUID. Yang pertama, mudah lepas, dapat menyebabkan efek samping, biaya lebih mahal di awal, tidak melindungi dari penyakit infeksi menular seksual, dan mengalami menstruasi secara berlebihan di dalam darah yang keluar terlampau banyak. Sekian video presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kanita Salsabila, kelas 11 IPA 3 dari kelompok 5. Saya akan mempresentasikan materi tentang disfungsi ereksi. Jadi, disfungsi ereksi itu merupakan
suatu penyakit yang terjadi pada sistem reproduksi pria, di mana pria tersebut tidak mampu mencapai atau mempertahankan ereksi. Penyakit ini biasanya terjadi pada pria yang berusia lebih dari 40 tahun. Ereksi sendiri itu merupakan aliran darah yang mengalir ke bagian penis saat ada rangsangan seksual. Penyebab dari disfungsi ereksi itu ada banyak. Yang pertama ada aterosklerosis atau pengerasan pembuluh darah. Jadi hal ini tuh terjadi karena adanya penumpukan plak-plak lemak di lapisan bawah arteri, sehingga pembuluh darah menjadi tersumbat. Yang kedua, karena rendahnya hormon testosteron pada pria. Yang ketiga, sering minum minuman beralkohol, di mana alkohol itu merupakan suatu depresan sistem saraf yang akan memperlambat sinyal ke otak untuk memberi respon terhadap suatu hal seperti rangsangan seksual. Yang keempat, sering merokok. Kandungan nikotin yang ada dalam rokok akan menumpuk di lapisan bawah arteri. Selanjutnya, disfungsi ereksi dapat disebabkan karena beberapa penyakit seperti kanker, stroke, diabetes, jantung, ataupun kolesterol tinggi. Yang pertama ada kanker. Pada obat penyembuhan kanker, terdapat kandungan zat anti-androgen yang cara kerjanya itu berlawanan dengan sistem reproduksi pada pria. Yang kedua ada stroke. Pada penyakit stroke, dapat terjadi karena adanya aliran darah yang terserang ke otak. Nah, hal tersebut akan memengaruhi jaringan darah pada jaringan erektil sehingga ereksi tidak maksimal. Yang ketiga ada diabetes. Pada penderita diabetes, glukosanya itu tidak dapat diubah menjadi energi karena hormon insulinnya rendah. Nah, glukosa itu akan menumpuk dan berubah menjadi plak lemak yang akan menyumbat pembuluh darah. Yang keempat ada jantung. Penyakit ini tuh terjadi karena adanya penyumbatan pada pembuluh darah. Jadi otomatis pembuluh darah ke penis juga akan tersumbat. Lalu yang terakhir ada kolesterol tinggi. Jadi penyakit ini tuh dapat mengurangi reaksi arteri terhadap nitrit oksida, yaitu hormon yang menjadi reaksi arteri. Selanjutnya ada gejala dari disfungsi ereksi. Yang pertama itu udah pasti tidak mampu mencapai atau mempertahankan ereksi. Yang kedua, sirkulasi darah yang buruk. Hal ini tuh disebabkan karena sering minum minuman beralkohol, sering merokok, atau menderita beberapa penyakit seperti kanker, stroke, diabetes, jantung, atau kolesterol tinggi. Dan gejala yang terakhir itu ada nyeri dada dan sesak nafas. Hal ini terjadi karena adanya penumpukan plak-plak lemak di lapisan bawah arteri. Selanjutnya ada pencegahan. Yang pertama itu selalu menjaga tekanan darah supaya tetap normal. Yang kedua, hindari minum minuman yang beralkohol, lalu berhenti merokok dan menjaga pola makan. Selanjutnya ada pengobatan. Yang pertama itu menurunkan berat badan, karena berat badan yang berlebih akan memperburuk pembuluh darah atau menyumbat pembuluh darah. Dan pengobatan yang kedua itu ada terapi testosteron. Nah, pengobatan ini tuh dilakukan dengan cara menyuntikkan hormon dengan obat seperti sildenafil, vardenafil, atau tadalafil. Ketiga jenis obat ini memiliki fungsi yang sama, yaitu menghambat enzim PDE5 sehingga otot polos di pembuluh darah dan paru-paru menjadi rileks serta melancarkan pembuluh darah. Lalu ada patofisiologi dari disfungsi ereksi.
Di sini ada faktor fisik dan faktor psikis. Yang pertama saya bahas ada faktor fisik. Faktor fisik itu meliputi 3 gangguan. Yang pertama ada gangguan vaskuler, sistemik, dan neurologis. Dari ketiga gangguan ini akan menyebabkan aterosklerosis atau pengerasan pembuluh darah pada arteri penis. Lalu, aterosklerosis ini akan menyebabkan aliran darah ke penis menjadi menurun. Lalu, terjadi penurunan kemampuan arteri penis berdilatasi sewaktu perangsangan seksual. Lalu, akan terbatasnya pembengkakan. Dan yang terakhir akan menyebabkan disfungsi ereksi. Lalu yang kedua ada faktor psikis, yaitu meliputi 2, yaitu stres dan cemas. Nah, dari stres dan cemas itu mengakibatkan 2 hal. Yang pertama, dapat memengaruhi kepuasan dan kepercayaan diri. Nah, dari sini akan menyebabkan gangguan orgasme, lalu menimbulkan disfungsi ereksi. Lalu hal yang kedua ada menghambat impuls aktual ascendant yang akan menyebabkan disfungsi ereksi. Sekian presentasi disfungsi ereksi dari saya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Malik. Pertanyaannya itu, jelaskan hubungan secara patofisiologi antara kolesterol tinggi dengan disfungsi ereksi. Jadi di sini di patofisiologinya ada yang namanya aterosklerosis. Jadi aterosklerosis itu kan merupakan penyumbatan pembuluh darah. Nah, penyumbatan pembuluh darah itu dapat terjadi karena adanya kolesterol tinggi. Jadi hubungannya antara disfungsi ereksi dan kolesterol tinggi itu ada di sini. Lalu kolesterol sendiri itu merupakan sejenis lemak yang pasti ada di setiap tubuh seseorang. Jadi ini udah pasti ada di setiap tubuh seseorang. Namun, apabila kadarnya terlalu tinggi atau melebihi batas, maka akan menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah arteri atau aterosklerosis ini yang lama-kelamaan akan menyebabkan disfungsi ereksi pada pria. Apabila terjadi kolesterol tinggi pada pria, tubuh akan membersihkannya yaitu dengan sel darah putih. Namun, sisa yang dihasilkan dari kolesterol tersebut akan menumpuk dan kemudian membentuk plak lemak sehingga menimbulkan disfungsi ereksi. Terima kasih. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.